menjalankan presidensi G20 hingga November tahun 2022, salah satu isu penting yang diangkat dalam forum internasional ini adalah krisis lingkungan hidup, yaitu bagaimana upaya mengendalikan perubahan iklim, baik itu adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang berkontribusi kepada pemulihan yang berkelanjutan. Nah, sebagai tuan rumah dan warga negara, tentu saja kontribusi apapun yang bisa kita berikan untuk ikut menjaga lingkungan hidup itu pasti akan sangat berarti. Kali ini Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Indonesia memegang presidensi G20 tahun ini. Forum kerjasama internasional di bidang ekonomi ini punya arti penting. Selain membahas isu ekonomi dan finansial, forum ini juga angkat isu penting lainnya. Salah satu yang jadi perhatian adalah isu lingkungan hidup. Tidak hanya di level negara, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif menyukseskan event akbar ini. Salah satu yang memastikan diri ikut ambil bagian adalah Navicula. Korupsi, kata ini lagi selalu menghantui. Navicula adalah band asal Bali yang berdiri sejak tahun 1996. Band ini sangat lekat dengan isu sosial dan lingkungan. Berkarir di industri musik selama 26 tahun, mereka konsisten mengangkat tema ini di sebagian besar karya mereka. Salah satu lagu monumental milik Navicula adalah Mafia Hukum. Menurut Robby sang vokalis, lagu ini adalah hasil kolaborasi Navicula dengan LSM Anti Korupsi, Indonesia Corruption Watch atau ICW. Meski sudah pernah berganti personil, namun Navicula tetap setia di jalur grunge dengan mengusung aktivisme. Kini Navicula beranggotakan Gede Robby pada vokal dan gitar, Dadang Pranoto pada gitar, Krisnanda Adipurba sebagai pembetot bass, dan Palel Atmoko sebagai penggebuk drum. Melalui momentum G20, pemerintah Indonesia mendorong negara-negara anggota G20 ikut aktif berkomitmen menekan kenaikan suhu di bumi agar tidak lebih dari 2 derajat. Nah, tidak hanya di level negara ataupun pemerintahan, tentu saja masyarakat pun bisa ikut aktif. Kerap menyuarakan isu lingkungan hidup dalam karya-karyanya, ada satu grup band Navicula disebut akan perform di forum G20. Nah, grup band asal Bali ini juga rajin melakukan kritik sosial melalui lagu. Langsung saja kita berbincang dengan para penggawa Navicula. Ada 2 anggotanya bersama saya di studio. Ada Robby di vokal dan gitar dan Dadang di gitar juga. Robby, Dadang, namaste. Apa kabar? Baik, thank you. Selamat datang. Baik, ini kebetulan lagi di Jakarta katanya. Benar, habis perform. Gimana? Apa-apa saja yang dilakukan? Ya, kita di Jakarta ini kebetulan berbarengan dengan launching album baru, album ke-11. Ke-11? Ya, jadi wow. Ya ada festival juga kemarin di GBK. Jadi momen ini kita pakai sekalian aja media tour. Iya, ya, sambil promosi. Apa judul ininya lah? Albumnya Archipelago Rebels. Ya. Archipelago Rebels, oke. Wah, ini kelihatannya masih rebel ya. Sebenarnya kan Navicula dari tahun 1996 ya, tapi kok masih muda-muda. Iya, sama kita terinspirasi dari Mbak Desi. Lebih dari 25 tahun. Oke, sebelumnya congratulations katanya. Ini kan kita ada perhelatan G20 di Bali. Nanti semua pemimpin dari negara-negara G20 katanya di situ ada negara dari Amerika Serikat, ada dari Inggris, ada dari Jerman, pokoknya dari Jepang, China, semuanya akan di situ katanya. Navicula dipilih untuk perform karena juga merepresentasikan Bali tapi juga tentu Indonesia. Nah, mungkin bagi kita-kita yang nggak terlalu kenal ya Navicula ini, walaupun ini sudah dari tahun 96, boleh cerita sedikit dong mengenai Navicula itu sendiri. Sampai dari sekarang tuh saya cari-cari artinya Navicula itu sebenarnya apa ya? Itu awalnya kan nyari band dari buku biologi gitu. Nah, ini udah ada yang pakai, ini udah ada yang pakai gitu. Iya. Zaman itu belum ada Google. Harus lihat ini. Oh iya, ini kayaknya belum ada yang pakai nih Navicula gitu. Dan meaningnya juga bagus kan. Ganggang emas bersel satu gitu.
ada bahasa Latin juga artinya kapal kecil gitu. Iya. Wah, ini bisa multi interpretasi kan. Bisa Jadi kayak Nautilus ya kalau ini bahasa Latin satunya lagi. iya, jadi kapal kecil ya, kita kayak kapal kecil yang mengarungi industri musik. Nah waktu itu Robi sama Dadang original foundernya ya. Iya, kita berdua. Nah terus pertama kali ketemu dan akhirnya memiliki ide untuk memulai band dan kira-kira juga mencari, kalau saya baca-baca ini kan terus terang nggak paham musik ya. Katanya genre-nya tuh psychedelic grunge. Nah mungkin Iya. bisa cerita sedikit. Sebenarnya apa? kami berteman dulu dari SMA, terus sering nongkrong, akhirnya karena waktu itu 90-an kan band-band juga banyak. Dan, Iya. waktu itu masih di RCTI itu. Iya, dan Masih MTV zaman lagi Orde Baru. kenceng-kencengnya. Iya, kenceng-kencengnya Jadi kita itu. banyak banget referensi dari nonton dari visual ataupun kawan-kawan juga bikin band. Akhirnya untuk sekarang kita bikin band. Tapi waktu itu secara konsep pun kita masih ya anak muda ya semuanya gerada Iya. geruduk yang inilah. Tapi akhirnya lama kelamaan ini kita bikin sesuatu yang menghabiskan waktu banyak uang dan emang harus akhirnya bermanfaat buat banyak orang. Iya. Nah akhirnya Robby dengan idenya dia tentang aktivisme di Aktivism. lirik, dia di lirik udah kita backup dengan musikal. Tapi waktu itu tahun 96 aktivismenya lebih ke apa, Robi? Iya, Karena Robi yang ini kan Robi lirik sama ini kan vokal, Iya. ya Dadang gitar ya. iya. Nah, kalau kebetulan ya mungkin karena kita tinggal di Bali agak beruntung ya. Di Bali jadi apa namanya melting pot lah. Jadi kantor LSM juga banyak di situ. Mungkin juga karena impact pariwisata juga di mana-mana industri yang masif pasti akan paralel dengan efeknya kan bagi lingkungan, bagi sosial. Dan waktu itu juga karena banyak nongkrong jadi volunteer di beberapa LSM. Waktu kita ngobrolin tentang isu lingkungan, waktu itu sebenarnya kan isu tentang kayak deforestasi, itu global warming itu kan sebenarnya udah mulai Sudah kan. mulai dan apalagi kebakaran waktu itu, sekarang kebakaran hutan dan lain sebagainya. Iya benar. Dan mungkin karena di Bali informasinya cepat gitu karena pertemuan banyak orang juga cepat gitu. Waktu itu sempat kepikir juga kalau saya tertarik sama isu ini mungkin teman-teman yang lain seumur saya juga ada yang tertarik gitu. Ya walaupun itu belum menjadi populer tapi pada waktu itu saya berpikir ya mungkin Indonesia suatu saat pasti akan ini potensi isu di generasi kita gitu. Dan langsung mendapatkan respons yang baik dari audiens waktu itu dengan tema-tema seperti itu. Karena kan biasanya kalau belum ya, karena biasanya kan tema cinta atau tema-tema yang ya sifatnya gampang dijual lah ya. gampang dijual Dan 2003 waktu kita sign sama major label pun waktu itu sama Sony juga sempat ada diskusi, wah ini liriknya susah nih gitu. Tapi pada waktu itu saya masih ingat tuh, syukurnya waktu itu Pak Yan Johana juga suportif banget dia. Cuma ya bagaimanapun juga karena dia adalah cari cara bagaimana bisa dijual, kan harus cari jalan tengahnya kan. Tapi pada waktu itu ya saya masih ingat waktu diskusi di ruang itu saya bilang, wah ini nanti lagi 10 tahun semua orang akan membicarakan isu green gitu. Dan ternyata betul sekali. Iya. Dan sekarang mungkin menjadi salah satu-satunya masalah yang paling penting dan harus dipecahkan di seluruh dunia ya. Betul. Tapi ini masih ke Naviculanya itu sendiri karena kan waktu itu kan masih jauh lebih muda dan Indonesia juga sangat berbeda ya dengan yang Indonesia sudah demokrasi sekarang. Perjalanannya kan cukup panjang. Dari awal kan ada dua anggota inti dan sekarang ada dua anggota yang berbeda. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai perjalanan dan evolusi dari teman-teman Navicula itu sendiri karena kan 25 tahun it's a long time gitu untuk mengarungi dengan Navicula ini dengan waktu cukup panjang. Cukup panjang ya. Yang satu sisi kalau kita ngomong tentang panjang agak bangga juga karena memanage sebuah band pasti susah kan. Ya rata-rata perkawinan saat ini kan cuma 2 tahun. Iya. Dan masih tetap ini produktif itu yang luar biasa. Iya, yang satu mungkin karena passionnya kita emang musik ya. Jadi, sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Jadi ya ini udah passionnya kita, what we love. This is what we love. We love doing music. Tapi mungkin konsep yang sama-sama kita sepakati bahwa kalau ingin membuat what we love ini lebih more value, harus kita masukkan dengan what we care. Jadi kita percaya bahwa semua orang punya passionnya sendiri-sendiri. Musik, sport, media, akademis, politik. Tapi kalau dia put their care, heart-nya ada di situ, mungkin itu menjadi membuat itu menjadi lebih timeless gitu. Ya, dan sampai sekarang ini passion ini tidak pernah pudar lah istilahnya. Energi masih di situ ya. Masih jalan terus. Ya, syukurnya ya masih. Karena sebenarnya masih belum, walaupun sudah 26 tahun kita masih belum merasa banyak yang belum kita bisa share gitu. Jadi masih belum ada
titik maksimum, masih terlalu banyak PR gitu. Iya, dan sekarang sudah album ke-11. Ini kalau saya lihat dari tampangnya Dadang ini lebih ke reggae atau apa. Coba mungkin dari segi genre musiknya itu sendiri dan proses kreatifnya dan kira-kira audiensnya itu tipikalnya sama inspirasinya tuh seperti apa? Kalau di musik sebenarnya kami sama Apa ininya? lebih Rock. ke grunge ya, lebih ke hard rock 90s musik. Jadi kita jalan dari Zaman Dunggemot kesukaan itu yang ya. sama gitu. Tapi mungkin setelah 20 tahunan lebih jalan kan banyak referensi baru yang lebih fresh ataupun apalagi kita punya dua personil yang masih Masih fresh masih juga fresh ya. juga gitu. Oh, jadi sekarang udah ada perbedaan lah, evolusi dari. Oh iya pasti, karena tiap orang punya intelektual musiknya masing-masing. Jadi saat ini mungkin kami ngerasa makin banyak ini bunyi-bunyian yang aneh-aneh dari dua orang itu juga gitu. Nah kebetulan kalau ngomongin fans, kalau saya misalnya memposisikan diri sebagai fans, apapun yang kerjakan sama idola biasanya kan suka tuh, wah ini kayak gini seperti ini. Ya tapi tetap dengan cara yang mungkin kita ngemasnya Robby seperti ini, aku seperti ini, dan yang dua lainnya seperti ini. Akhirnya pelan-pelan kita nemukan jalan tengah yang enak nih, menjadi sebuah apa namanya formula baru lagi Navicula. Iya, jadi Jadi sebenarnya berevolusi terus ya. dan kolaborasi kelihatan teamworknya penting ya. Iya, Selama ini akur-akur aja chemistry, ya. chemistry-nya Iya, kan. iya. Biasanya kan kalau ini band terus break up gitu, terus ada yang akhirnya jadi solo dan lain sebagainya. Tapi kalau satu kata yang merepresentasikan Navicula itu apa? Karena kalau saya Dua kata boleh nggak? boleh, udah. Ya, karena saya ingat misalnya kita tahun 90 kan zaman-zaman ada Nirvana, Iya, itu terus influencer Pearl besar. Jam, Iya, ingat kan? iya, Ya, iya. nggak tahu Itu kalau jadi anak-anak milenium sekarang masa ngerti. Tapi gara-gara film Stranger Things sih yang retro-retro balik lagi Iya. sekarang ya. Semuanya musik sama kayak Kate fashion. Bush. Kate Bush Iya. ya, Metallica itu. Semuanya musik sama kayak fashion, dia kan retro terus. Ya, walaupun juga tadi ada personel baru masuk, sebenarnya juga referensi musiknya juga berputar seperti fashion. Kalau Dua dua kata kata, itu? distinctive sama eclectic. Distinctive sama eclectic. Oke, jadi Navicula distinctive and eclectic. Oke, kita istirahat sebentar, Robby, Dadang, tapi diskusi kita masih panjang. Ini sangat menarik. Saya juga banyak belajar ini mengenai musik yang diberikan ya, disodorkan oleh Navicula. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Tepi sungai suara, dibuai kedamaian sempurna, di kaki kayu raksasa, di pundak batu perkasa, ku rangkai puji bagi pencipta. Iya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio masih ada dua personel band Navicula, ada Dadang dan Robby. Tadi kita mendengarkan klip dari lagu Di Rimba. Ini dari album ke nomor 9. Iya. Yang namanya Earthship ya. Hardship, ya. Nah, ini lingkungan hidup merupakan tadi kan salah satu yang menjadi fokus dari lirik-lirik yang Navicula sodorkan lah istilahnya atau persembahkan, dan kita nanti di G20 katanya Navicula juga akan perform khusus di depan para tamu-tamu internasional ini, dan salah satu fokus dari G20 itu memang adalah masalah lingkungan hidup karena ini berbasis dengan Paris Agreement, kita harus mengurangi emisi karbon, dan Indonesia salah satu yang penyumbang dan khususnya dari deforestasi dan lain sebagainya. Mungkin Robby dan juga Dadang,
apa waktu ditawarkan untuk perform, bagaimana reaksinya dan kira-kira apa yang akan Ya, sebelum tawaran, sebenarnya kita memang udah planning mau biar kayak kalau seandainya kita nggak jadi bagian resmi, kita bikin acara Flinch Culture. Oke, jadi di side eventnya. Side eventnya gitu. Jadi memang udah ada planning karena ya seperti tadi Mbak Desi bilang, apa ini kontribusinya, masa kita dari tuan rumah jadi penonton aja nggak tahu what is happening kan. Sementara Indonesia kan punya peran penting di situ. Apalagi kalau kita lihat peran Indonesia itu bukan cuma sekedar menjadi bagian daripada G20, tapi juga ini menjadi hal yang penting karena ini adalah nation branding Indonesia. Nation branding Indonesia kan diversity, bukan cuma diversity agama, budaya, bahasa dan lain, tapi juga biodiversity. Gitu. Kita punya hutan tropis, kita punya coral triangle, lautan. Berarti kan kita sebagai masyarakat Indonesia yang sayang pada negeri ini ya harus menjaga dong aset-aset ini, nation branding ini gitu. Ya semua orang, ini bukan cuma tugas pemerintah, ini bukan cuma tugas LSM, semua orang berkontribusi. Kita sebagai musisi, apalagi kita di Bali terjadi gitu, apa kontribusi kita. Jadi memang rencana kalau seandainya nggak masuk di acara Agenda Utama, pasti akan bikin Flinch Culture. Seperti konferensi yang sudah-sudah sebelumnya. Iya, gitu. dan Dadang excited kan tentu saja. Iya pasti tentu. Karena saya pikir apa yang kita gaungkan dari awal kan, bahwa bagaimana suara ini juga terdengar luas kan. Jadi aku pikir dengan event ini dengan senang hati dan pasti excited. Iya. Dan ini kita bicara mengenai klip tadi ya di Rimba. Kan itu kan ada albumnya namanya Earthship. Jadi itu albumnya memang fokus khusus untuk ke ini. Kalau saya membayangkan tuh Earthship itu ya memang planet ini yang mengarungi angkasa luas, tapi ya harus hati-hati juga ya dalam menjaga rumah kita. Ini apa kira-kira pesan? Sudah dijelaskan. Yeah, that's the point. But this is very interesting karena dari tahun 96 Navicula sudah fokus ke lingkungan hidup ya karena memang tinggal di Bali, tapi sekarang ini menjadi sesuatu yang menjadi sorotan dunia. Kira-kira awareness ini, saya lihat mungkin di Bali lebih aware ya orang, tapi secara keseluruhan di Indonesia tapi juga di seluruh dunia semakin paham nggak, semakin peka terhadap isu lingkungan hidup, pentingnya untuk tadi menjaga biodiversity. Iya, dan pelan-pelan ya memang ya. Kalau dicari populasinya dengan lebih daripada 6 miliar penduduk dunia mungkin persentasenya dikit gitu ya. Tapi dikitnya karena itu banyak, itu juga berpengaruh gitu kan. Nah harapan kita kan lebih kolaboratif gitu. Begitu isu ini menjadi menjadi topik yang digaungkan terus. Harapan kita juga di dunia politik, dunia pemerintah ini menjadi suatu, ini vote effect gitu. Kalau kita membicarakan isu yang lagi populer, ini akan membantu vote gitu. Dan juga media kayak, thank you banget sudah ada di sini, media juga mendukung terus menyuarakan isu ini juga akan menjadi popular topik di masyarakat kan. Kalau kita percaya bahwa semua generasi punya revolusinya sendiri-sendiri, punya topiknya sendiri-sendiri, dan ini harus menjadi revolusi menjadi topik di generasi kita gitu loh. Apalagi ini kan goalnya mencegah untuk dua derajat aja naik, sudah merubah sebenarnya sekarang laut saja kan sudah kita rasakan ini ada badai yang aneh-aneh dan juga cuaca ekstrim. Mungkin juga virus yang baru-baru. Virus yang baru-baru, dan ternyata sekarang di Eropa dan Amerika Serikat itu jauh lebih panas daripada kita di Indonesia. Kita masih dalam sejarahnya mereka. Dalam sejarah, dan ini merupakan sesuatu yang harusnya krisis urgent yang harus ditangani. Tapi kembali ke ini proses kreatifnya juga ya. Dalam membuat lagu-lagu dan memilih tema dan lain sebagainya, itu bagaimana mengkombinasikan supaya lagunya memang populer, tapi pesannya juga keluar. Ini menarik. Ini sama kayak memasak sebenarnya. Sama kayak masak ini, kalau analoginya masak itu mungkin karena kita suka musik, jadi memang teamworknya kita, chemistry di Navicula itu, mari kita bikin musik, mari kita bikin makanan yang enak nih. Berarti dipertanggungjawabkan secara, wah ini makanan yang enak, ini musik yang bisa didengar, apa semua. Habis itu, apakah di situ saja cukup? Tidak, kita mau kasih masuk value di situ. Makanan itu nggak cuma enak, tapi makanan itu juga harus punya nutrisi. Jangan junk food. Jadinya permen ntar kan, kita juga. Kalau ada nanti penyakit ya, diabetes, kebanyakan gula. Betul. Jadi karya-karya kita dulu, apakah ini sesuatu yang baru? Nggak juga. Kalau dari dulu kan, mungkin karena
budayanya kita apa-apa melakukan sesuatu based on culture kan. Ya. Ya mungkin dulu kita nggak terlalu banyak suka membaca literatur, tapi mungkin ada local wisdom lain, misalnya kayak knowledge itu ditransfer lewat seni, lewat wayang kulit, lewat dulu aja agama disebar lewat teater masyarakat, lewat visual di Bali, lewat pahatan ukiran, itu semua kan knowledge kan. Berarti kita hanya melanjutkan kultur itu, menyampaikan pesan, knowledge lewat seni gitu. Jadi ya konsepnya Navicula memang activism and music gitu. Iya, jadi bukan hanya sekedar pop dan untuk masuk chart dan enak didengar Iya, dan dibeli orang, tapi ini lebih ada sustainability-nya. Dan ini kan tadi disebut ya distinctive and eclectic, tapi juga kan semua bunyi-bunyian. Nah, ini seberapa besar? Ini kan Navicula basisnya dari Bali ya. Seberapa besar pengaruh itu di dalam musik-musik ini yang Kalau diciptakan? melihat apa yang kita lewati bertahun-tahun ini sebenarnya hal-hal yang sudah biasa kita terima kan, karena semua culture ada di Bali juga, nggak hanya dari Bali sendiri, karena yang seperti tadi Robi bilang Bali ini melting pot, Melting pot, ya, jadi dan semua di situ. Apalagi tribe dengan banyak turis dari mancanegara. Dan akhirnya pun kupikir apa yang terjadi hari ini dengan musik Navicula adalah bagian dari apa namanya makanan nutrisi yang kita ambil dari jadi sebanyak sebenarnya world music dimanapun bisa dinikmati dan ini penting kan, nanti kan akan perform di depan dunia internasional, tapi saya lihat juga kalau sekilas ternyata exposure terhadap performing di luar negeri juga di negara-negara lain kan cukup sering ya. Nah ini mungkin nanti kita akan bahas, tapi kita istirahat sebentar dulu, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Sampaikan kepada KPK, jangan pernah mundur sampai kapan. Tangkap kriminal koruptor. Mau lawan mereka, hati-hati saja, karena mereka dijaga buaya, buaya-buaya, biaraan mafia, mafia-mafia, isinya pengusaha, pengusaha-pengusaha, kongsi dengan penguasa, walau sudah kaya, masih kurang juga, hukum direkayasa, hanya buat yang kaya, yang jadi korbannya. Desi Anwar di studio masih ada dua personel band Navicula, ada Dadang dan Robi. Barusan kita mendengarkan satu klip dari lagu Mafia Hukum. Ayo, ini kelihatannya ini Indonesianya keluar sekali nih di sini karena masalah korupsi ini merupakan sesuatu yang Part of the culture. part of the culture yang tidak boleh, sebenarnya tidak boleh kita lestarikan ya, harus kita basmikan gitu. Jadi bagaimana ini activism ya, kan tadi kan menciptakan lagu, performing, bukan hanya sekedar menciptakan makanan yang enak-enak, tapi harus ada nutrisinya. Dalam hal ini bisa flashback sedikit tahun 2011 ya? 2011 nih, awal waktu itu kan Indonesia lagi ada cicak buaya gitu kan. Habis itu sama teman-teman teman-teman di awal KPK itu juga. Waktu itu dari teman-teman dari ICW bilang, kita bikin kolaborasi yuk, bagaimana caranya? Karena isu korupsi ini kan bukan cuma isu eksekusi kan, tapi juga isu bagaimana caranya mencegah, preventif. Nah, Navicula suka di kegiatan preventifnya, bagaimana bikin cultural untuk anak-anak muda, bagaimana musik bisa terlibat. Akhirnya kita mendukung gerakan itu, bikin workshop. Hasil dari workshop itu ya lagu Mafia Hukum. Workshop itu jadi bersama KPK. aktivismenya itu sebelum menciptakan lagu ini ya. Jadi sudah ada keinginan untuk memberikan kritik sosial lah terhadap apa yang terjadi. Karena sebenarnya kan masalah-masalah yang kita sampaikan itu semuanya terintegrasi kan. Begitu kita lama berbicara tentang isu deforestasi atau isu pendidikan, isu medis apapun, ternyata di Indonesia itu kita berbenturan sama tembok yang namanya korupsi gitu. Kalau ketemunya di sini, wah berarti penting nih Navicula juga ikut andil, maksudnya ikut berkontribusi dengan lewat musik gitu. Akhirnya karena kita juga minim pengetahuan tentang korupsi pada waktu itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi adalah hangout dengan teman-teman yang
kecimpung di sini, bikin workshop, dengerin workshopnya mereka, hasil workshop ekstrak jadi jus, lagunya Mafia Hukum. Ini nih kontribusi Navikula gitu. Iya, dan luar biasa. Dan ini biasanya kalau dari musik kan pesannya juga lebih cepat sampai ya, Iya. dan sindirannya juga ya mungkin lebih pedas juga, tapi kan Cair. ya lebih cair. Tapi Dadang sendiri, apa kalau secara pribadi atau bagaimana ini, kalau nggak jadi pemusik bisa jadi seorang aktivis atau memang ini sesuatu yang tertarik tahu ya. dari dulu? Kayaknya sudah dikutuk di musik. Dari bawaan orang. Iya, udah nggak tahu. Maksudnya ini sudah hal yang saya cintai gitu loh dari awal pun. Maksudnya dari SD, SMP mulai belajar gitar udah isi kepala saya udah di Itu otodidak, belajar sendiri. otodidak ya. Pakai apa waktu? Kalau sekarang kan bisa pakai YouTube ya Oh kalau belajar iya. itu. Kalau udah zaman itu kan masih harus nyari orang dulu, bawain kacang, minta ilmu dikit-dikit. Jadi ada yang gitu. Ada, cuman akhirnya kan belajar sendiri ya. mentor-mentornya, terus belajar Akhirnya tetap sendiri. belajar sendiri. Karena yang terpenting kan mencari referensi. Tapi pasti ada bakat alami kan ya. Kalau ini kalau nggak punya bakat ya mau saya aja misalnya kalau mau coba mana mungkin ya bisa Iya. main gitar ya. Minat dan bakat. Minat Minat dan bakat, ya. bakat. Jadi kalau sekarang personalnya kan ada 4. Robi selalu lirik atau ada kontribusi dari teman-teman? Kalau yang juga? bahasa Inggris itu banyak istri saya bantu. Oh, iya. Karena dia grammarnya lebih Iya. bagus. Karena begitu ditranslate dari Indonesia ke Inggris harus dapat rasanya sama, itu stylenya sama. Oke. Jadi pembagian ini kan kalau band kan kuncinya kan itu harus get on ya, harus teamworknya jalan. Jadi selama ini apalagi dengan adanya perubahan personel, apa ada tantangan tersendiri dalam perjalanannya Navikula? Kalau personel dia kan bagusnya kan mereka juga mewakili generasi pendengar kita kan. Kita juga pingin biar Navikula itu timeless gitu. Karena konsepnya kita memang timeless kan. Bikin produk yang sampai kapanpun masih orang bisa nikmati gitu. Nah, influence-nya kita jadi kita nguping, teman-temanmu lagi dengar apa sekarang gitu. Karena personel 2 ini jauh lebih muda. Berapa beda umurnya? Mereka ini ya. Ya waktu kita udah ngeband mereka baru lahir. Jadi betul-betul ini generation Z ya. Iya, betul, itu bagus juga. Terus dari mereka juga karena konsepnya Navikula udah kuat, waktu mereka masuk, mereka juga udah tahu. Karena mereka juga kalau dari 2 itu mereka memang ada di konsernya kita gitu. Mereka waktu main band juga cover lagunya Navikula gitu. Jadi oh iya Navikula konsepnya udah kayak gini. Dan isu-isu sosial dan social activism ini sebenarnya kalau saya lihat ini kan lebih dari rohnya dari awal sampai sekarang ini kan masih dipertahankan ya. betul. Dan kebetulan kan Robi sebagai departemen itu Departemen dari secara LSM. macam isu. Dan aku pikir dari dulu kami kalau aku juga dari generasi band Navikula sebelumnya juga sudah lihat Robi seperti itu, sudah mempercayakan dengan kemampuan dia untuk bagaimana menangkap sensitivitas sosial di masyarakat seperti apa sih dengan segala isunya menjadi sebuah lagu. Karena nggak gampang kan berbicara dalam durasi 4-5 menit untuk topik ini bisa jadi megah atau memang penting dan gampang dicerna buat orang dengan durasi itu. Jadi kupikir dia juga tahu harus ngapain. Jadi part ini tidak pernah berubah. Robi selalu pegang. Teman-teman kan tadi disebut pernah ada satu label, tapi sekarang independen ya. Independen. Kenapa nggak meneruskan? Kita terbuka label sih. gitu? Keluar dari Sony kita satu album, waktu itu album Waktu itu ke-6. kenapa keluar? Karena pada waktu itu ini kita banyak belajar waktu Iya. di label Sony, ini industri musik apa semua. Nah, karena banyak belajar akhirnya kita melihat bahwa pada waktu itu mungkin kita merasa bahwa label masih belum bisa membawa band ini menjualnya ke audiens yang tepat gitu, right man on the right place gitu loh. Jadi nggak Masih sama nyari-nyari, iya. visinya. Ya. Ini belum kena ini, kadang-kadang crowdnya nggak pas, kadang-kadang karena mereka udah punya sistem kan, bagaimana mainstream bekerja, partner TV, apa semua. Sementara kita mungkin agak alternatif kan. Kalau kita juga bikin pada waktu itu Facebook baru masuk, YouTube baru masuk, wah ini ternyata Jauh udah lebih berubah menarik, ya. ya. Semua yang analog berubah menjadi digital. Kita waktu itu juga udah, karena juga teman-teman banyak orang IT bantu Google Analytics. Habis itu kita melihat, wah ternyata range-nya Navikula itu di umur ini, anak kuliah sampai umur kita-kita gitu, yang memang ada punya banyak waktu untuk care, untuk value tadi itu. Bukan cuma sekedar estetika, value juga. Oh berarti ini harus, wah ini kayaknya pada waktu itu label juga sedang berjuang dari anak fisik ke digital gitu. Iya. Wah, apa yang bisa dilakukan label pada waktu itu bisa kita lakukan sekarang gitu. Tapi sempat sama label juga, label Amerika waktu itu sama Qualcomm Entertainment.
rilis 2 album. Habis itu Tapi sekarang manage sendiri, jadi manage Sekarang sendiri. manage sendiri lagi. Iya. nggak susah, nggak ribet. Ini kan harus Ya, kerja ekstra berkreasi juga, membuat lirik juga, mendistribusikan, Marketing juga. ini marketing Tapi juga. sekarang kan era multitasking kan. Era multitasking. Jadi Tapi cukup sustainable business model seperti ini atau nanti mungkin ada ada banyak sekali kekurangan, kita masih perlu banyak juga belajar dari teman-teman, rajin ikut workshop tentang digital era gitu, NFT lagi sekarang gitu. Ya tapi sampai sekarang survive dan banyak proyek-proyek yang akan kita lakukan ke depan. Di satu sisi secara sukses itu kan definisinya bisa macam-macam kan. Kalau kita sebagai band kalau kayak melakukan hal-hal yang kita suka gitu, bangun pagi tidur malam in between kita melakukan hal yang kita suka, kita udah gitu. Tapi yang mungkin penting ada purpose, ada meaning. betul. Tapi mungkin ya membuat sustainable juga kayak income mungkin kita akan perbaiki supaya musik membiayai dirinya sendiri. Iya, oke. Kita break sebentar, Dadang dan Robi. Insight with Desi Anwar akan segera. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang kaulah. Saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani dua personal band, Navikula, Dadang dan Robi, dan kita berbincang mengenai proyek-proyek mereka dan juga kalau tidak salah mereka akan perform pada momen G20 di bulan November di Bali nanti. Nah, Robi dan Dadang, sampah plastik memang Indonesia ini produsen dari sampah yang paling salah satu yang paling terbanyak di dunia ya, dan lumayan cukup besar oleh sampah plastik, dan seperti kita ketahui namanya sampah plastik itu tidak bisa diuraikan dan ini akan menjadi racun, sudah masuk kemana-mana, ke tanah, ke air, ke laut dan lain sebagainya. Bisa cerita mengenai tadi klipnya Pulau Plastik, kolaborasi dengan ada beberapa pihak saya lihat. Ya, ada Visinema, Ya. Cinema Pictures, terus ada Copernic. Itu saya juga kebetulan bekerja di situ. Itu lembaga riset di Bali, based in Bali. Terus ada Watchdog, ya, dan Akar Rumput itu manajemennya Navikula. Navikula juga terlibat di situ, kampanye. Terus ada teman-teman dari Ekoton, ada Prigi Arisandi, dan juga ada Tisa Mafira, lawyer muda favorit. Dan ini bisa akan ditayangkan ya, sudah menang award ya kalau tidak salah. Saya lupa menang award. Tapi sudah jadi apa namanya masuk di beberapa festival film kan, kayak di Warsaw Film Festival kemarin terakhir di 2 bulan lalu di South by Southwest film. Terus ya happening, dan sekarang udah di Netflix Ya, global. sudah di Netflix jadi bisa ditonton. Tapi dan global, jadi bisa global. ya. Nah, ini satu topik yang memang sangat sangat penting dan saya senang ya Navikula ini mengangkat isu ini karena ini yang membuat kita negaranya kan Indonesia indah, cantik, alamnya kaya dan lain sebagainya, tapi ternyata apalagi ketika ada gambar di pantainya Bali penuh sampah dan lain sebagainya, apa kira-kira yang mencetus pembuatan pulau plastik ini? Awalnya reaktif sih kita. Kita memang tahu karena isu plastik ini udah di Bali, teman-teman udah aktif. Kita ada koalisi, ada grup WhatsApp grup 10 tahun terakhir dan udah. memang masalah kan di Iya, sampah. nge-push governor juga untuk mengeluarkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai, sebenarnya fokusnya ke plastik sekali pakai. Terus reaktif yang kita sampai buat film itu gara-gara statementnya Jena Jambek. Indonesia adalah negara produsen penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia yang ke laut. Nah, kita ngomong laut ini kan berarti
ya seperti yang kita bahas tadi, kita selalu think global, peka pada isu global, tapi apa yang kita bisa lakukan solusi secara lokal gitu. Wah, ini kan malu sebagai orang Indonesia, ini aib kan. Indonesia adalah negara maritim gitu, tapi kita adalah negara kedua penyumbang sampah plastik ke lautan. Sebagai orang Indonesia nggak bisa, ini adalah aib gitu. Saya juga kalau sampai kita tidak bereaksi pada isu ini, itu yang aneh kan. Seharusnya kita harus bereaksi dong. Gimana cara yang kita bisa zaman sekarang mungkin membuat film, akses membuat film lebih mudah ya, karena ayo kita bikin film aja gitu. Awalnya bikin film seri. 4 seri untuk kita putar di Bali, di kampung-kampung. Jadi kita udah melakukan kayak ratusan screening. Edukasi juga kan? Iya, masuk ke Banjar-Banjar, ke RT-RT, ke balai desa, ke sekolah-sekolah. Sebelum pandemi ini sempat hype ini. Dan akhirnya didukung waktu itu wali kota Bali, wali kota Denpasar sangat intens sama kita. Habis itu berita bagus, Bali sebagai akhirnya sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan regulasi pengurangan plastik di Indonesia. Ya kita mau support itu dong, bawa kampanye ini ke Jakarta agar kota-kota lain juga provinsi lain ikut gitu. Ya timingnya di tengah jalan kita juga mengadakan waktu itu screening di Washington, screening kita tour band di Eropa Timur 6 negara kita bagi screening. Dan ini responsnya apa? Responnya ternyata bagusnya positif pada umumnya ya, karena ini isu global, isu bersama. Tapi teman-teman dari Visinema, Angga Sasongko bilang, seru, kita buatin film yuk. Waktu itu Visinema belum ada film dokumenter. Udah, thank you, alhamdulillah kita akhirnya berkesempatan untuk bikin film ke-12 sejak Indonesia merdeka, film dokumenter ke-12 yang masuk bioskop. Oh wow, luar biasa. Jadi bukan sekarang album ke-11 dan ada film ke-12, ini luar biasa, dan ini sudah masuk di inilah radar internasional. Ngomong mengenai pengalaman exposure terhadap dunia internasional, saya sempat lihat ini yang waktu kalian jalan-jalan ke Hollywood itu menang ini ya, menang Road Rocks. Coba mungkin Dadang cerita dari sejak 25 tahun di Navicula dengan exposure internasional, apa-apa saja kira-kira yang paling teringat, yang paling berkesan, yang membuat Anda juga lebih terinspirasi dalam kreasi? Yang saya pikir momen paling menarik dan paling maksudnya yang membekas itu adalah waktu memang di Hollywood itu. Karena satu hal, itu dari 500 band dan 53 negara. Dan yang ikut kompetisinya. Ya, kita pemenangnya. Wow, dan luar biasa. diberangkatkan ke Hollywood, dan satu hal yang menarik waktu itu yang kita sudah kadang-kadangkan adalah produser kita saat itu adalah Alan Johannes. Alan Johannes ini seperti apa namanya? God. Iya, dewanya bagi para band ya. Iya, dia sudah produksi apa-apa saja waktu itu. Winston, ya, terus Chris Cornell, first album, dan banyak band-bandnya kayak si John Merchant juga waktu itu ada, Celine Dion, dan terus di itu tempat pokoknya besar lah besar, dan studio yang kita pakai Record Plant itu semua legendary ada di situ, even like Jimi Hendrix recording di situ. Jadi itu momen yang kupikir wah sudah I've arrived gitu ya. Waktu pertama kali dengar menang Navicula ini pasti perasaannya kan bangga, saya aja nontonnya juga ikut bangga, tapi kira-kira apa yang mereka dapatkan dari Navicula? Apa feedback dari mereka? Kenapa Navicula itu dipilih? Waktu itu feedbacknya yang kita dapat yang pertama dari drummernya Guns N' Roses, Matt Sorum. Dia bilang, killer riff, awesome music. Kita kalau begitu idola-idolanya kita waktu masih sekolah, kita dengerin semua rekaman mereka, influencer besar. Habis itu mereka dengerin musiknya kita, itu rasanya kayak ini hadiah untuk masa kecil kita gitu. Jadi it's like a dream come true, bener ya waktu itu. Tapi setelah itu apakah ada perubahan, langsung lebih semangat untuk dalam perjalanan Navicula ini ada perubahan atau ada pelajaran dengan pastilah, jadi kan lebih confidence ya. Oh, ternyata musiknya kita diterima. Dan sering perform di luar negeri. Dari berapa negara tuh? Ya lumayan sih. Ya, Australia, Kanada, Australia berapa kali. Terus nggak ingat. lumayan sering. Jadi pokoknya sudah Navicula bukan hanya domestic band lah, sekarang sudah global ya, global, dan nanti juga kalau kita perform di depan tamu-tamu G20 ini lebih exposure-nya kan lebih tinggi lagi. Mungkin benefit dengan bawa isu sosial aktivisme itu jadi banyak festival yang tertarik gitu ya.
ya internasional, wah ini menarik nih band nih, konsepnya unik gitu. Mungkin itu juga mempermudah Iya. kita. Dan ini karakter keindonesiaan, bukan Naviculanya saja, tapi budaya Indonesia itu juga dibawa nggak dalam setiap perform ke luar negeri itu ada? Selalu. Yang benefitnya juga mungkin yang tadi itu menyambung dengan kita tinggal di Bali. Satu sisi informasi cepat, network juga gampang. Ya sebelum zaman internet ya, kalau sekarang udah semuanya dari kamar tidur. Tapi juga di satu sisi yang kita berterima kasih pada tempat kita tumbuh, inilah Bali sangat kuat sekali menjaga culture-nya. Iya, dan semua orang kan tahu, kenal Bali. Mungkin nggak kenal Indonesia, tapi Bali Iya, dan itu sudah menjadi nafas sehari-hari. Kita pakai kostum adat Bali dengan, ntar kita pulang kampung di rumah pakai adat Bali, itu bukan kostum yang kita cuma pakai waktu 17 Agustus ya. Bukan cuma kita ini masyarakat adat, bukan cuma ornamen, tapi kita memang part of the desa. Begitu sudah tinggal di desa, budaya nafas sehari-harian, sehingga kontras, satu sisi sangat terbuka dengan internasional, satu sisi sangat pride lokal Nah culture-nya. justru ini yang melihat daya tariknya justru bagi negara-negara lain juga kan melihat ada keunikannya. Nah itu mungkin yang mempengaruhi Navicula juga. Di satu sisi kita sangat open mind, think global, Think tapi global, di satu sisi act act local. local. Iya. Oke, think global, act local. Tapi yang selera ya jelas for universal kan. Jadi world music lah ada di Navicula. Distinctive and eclectic itu. Satu segmen lagi kita masih ada, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, masih ada dua personal band Navicula, band asal Bali yang think global tapi act local. Ada Dadang dan Robi, dan Navicula akan perform nanti di kancah internasional G20 pada bulan November. Tapi saya lihat selama ini juga setelah COVID lumayan ya, sering perform ya. Penting menurut saya, apalagi untuk menghidupkan kembali pariwisata di Bali. Jadi momentum G20 ini kita lihat bukan saja kesempatan untuk mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia ya, to show who we are, tapi juga untuk menggait para pengunjung internasional untuk datang kembali khususnya ke Bali dan tentu saja ke Indonesia. Bagaimana pendapat Robi dan Dadang juga? Setuju, memang itu juga benefitnya, tapi juga ini jadi momen untuk waktu kita pakai tag comeback stronger. Jadinya kita juga sebagai orang Bali, sebagai pemerintah Bali atau apa semua, atau pelaku industri pariwisata Bali juga harus melihat waktu kita kembali menjajakan pariwisata, konsep di video klip kembali ke akar itu kan harus kembali ke basic, bahwa aset kita adalah culture and nature. Jadi waktu comeback stronger, harapannya kita adalah begitu pariwisata dibuka, masalah-masalah yang dulu kayak masalah sampah, waste management, masalah praktek-praktek yang tidak berkelanjutan itu tidak kita sertakan gitu. Jadi harapannya kita waktu kita comeback stronger, benar-benar comeback stronger, benar-benar apa yang lestari, apa yang bagus dilestarikan, tapi apa yang masalah diperbaikin gitu. Bali apalagi kan Indonesia nation brandingnya adalah biodiversity, itu yang kita jual. Bali adalah menjual nature and culture. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru menghancurkan nature and culture-nya gitu. Nah ini biasanya kan ada dikotomi ya, gara-gara pertumbuhan, pokoknya semuanya harus konsumsi, produksi, tapi sementara itu kita sampahnya semakin banyak, dan kita juga secara hubungan kita dengan alam juga semakin berkurang. Jadi ironi ya, kan? Ironi. Sementara kalau kita kan ingin mengembalikan, mendukung ekonomi, mendukung pemerintah, mendukung masyarakat sejahtera, profit people planet, tapi kembali kepada makna daripada ekonomi itu sendiri kan. Tindakan ekonomi kan tindakan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana kebutuhan tercapai. Kebutuhan adalah primer, ada sandang, pangan, papan. Yang paling primer dari primer adalah pangan. Pangan tumbuh dari alam, dari tanah, dari laut. Jadi tindakan ekonomi tidak boleh menghancurkan alam kan gitu. Iya, wow. Ini luar biasa ini. Pesan-pesan seperti ini memang harus kita bagi dan harus terus-menerus ya kita suarakan, karena inilah yang terjadi sekarang ini, karena ulah manusia juga kita, emisi karbon kita semakin meningkat, padahal ini kan pemikiran jangka pendek ya. Kalau planet kita tidak sustainable ya kita sendiri yang akan menjadi korbannya. Nah, Dadang, untuk yang G20 ini apa yang baru?
kita akan lagi yang disodorkan? Lagu-lagu apa saja? Tadi sebut Kembali ke Akar ini yang lagu yang terakhir ya? Atau lagu dari album 11 dari Akila aja. Dari album 2 lagu ada Dinasti Matahari. Matahari. dia nanti coba mungkin bisa cerita sedikit Kembali ke Akar. Kembali ke Akar ini secara konsep kan dari ide liriknya Robby juga, tapi beberapa momentum bahwa kita bagaimana memvisualkan bahwa kembali ke akar, back to the basic, dengan segala keinginan manusia dan yang pikir kebutuhannya nggak banyak banget gitu. Nah ini akhirnya kita mencoba memvisualkan dalam sebuah video Kembali ke Akar dan Apa yang menarik dalam media? Saya lihat itu salah satunya main di atas ini ya, tumpukan sampah. Coba bisa mungkin cerita, karena ini saya sendiri tadi katakan sudah pernah ke Bantar Gebang, itu kan simbol daripada simbol dari peradaban kita yang betul-betul ini konsumsi kita sisi ini negatifnya Iya, gitu. Kebetulan kita berempat pakai kostum tuh. Robby di pilot dari udara, terus saya di diver. Itu kenapa kostum-kostum itu yang di Nah, 4 ini kan ada pilot, pemadam kebakaran, terus army dan diver. Nah, ini sebenarnya ada 4 elemen. Robby udara, terus pemadam kebakaran api, terus saya divernya air, dan satu lagi army darat. Sorry. Nah, itu kita coba munculkan sebagai simbol-simbol di video. Dan juga kostum peran kita, peran di masyarakat, profesi kita, ya silakan berprofesi, bekerja. Tapi itu hanya kostum saja. Kostum saja. Nanti habis itu, tapi kita juga lihat bahwa semua pola konsumsi, semua aktivitas kita akan melahirkan sampah. So main your residunya daripada produksi kita ini. Tapi pasti ada tantangan sendiri main musik di atas tumpukan sampah itu. Iya, sampai sebelumnya pernah bikin pulau-pulau plastik, jadi jadi sudah terbiasa. Dan setelah itu saya lihat di video, nanti kita akan mainkan videonya buka baju. Betul, kembali ke kostum, siapa kita ingat, siapa kita, lokal wisdom. Oke, ini nanti kalau Dinasti Matahari apa? Dinasti Matahari ini kan ke pride kita sebagai Nusantara kan, hidup di negara tropis, di Khatulistiwa, kita dapat limpahan renewable energy nih. Oke, nanti kalau misalnya perform di depan tamu-tamu dari negara-negara G20 ini, mungkin banyak yang nggak pernah ke Indonesia, pernah ke Bali, kira-kira impression atau pesan apa yang mereka ingin dapatkan dari performance Navicula? Ya, mereka impresinya kita adalah bahwa bahwa Indonesia sebagai tuan rumah punya respon yang mendalam, punya pemahaman yang mendalam terhadap topi ini. Jadi tapi kita juga mau menyampaikan bahwa Indonesia punya bahasa, knowledge, kita punya seni, punya estetika, cara menyampaikan knowledge dengan jalur seni, dengan tadi itu local ways. Jadi kita ya sebagai orang Indonesia kan kita pengen sebagai host gitu kan, pengen melakukan. Coba kalau lirik Kembali ke Akar sendiri seperti apa? Dan beatboxing. Kita sudah keluar mengkhianati akar, mengkhianati batang cabang ranting yang menjalar. Kita lupa daratan, air dan udara, di tanah yang dipijak dan langit yang di atasnya. Saatnya kembali ke akar. Habis itu ya Dinasti Matahari juga kayak ayahku matahari, ibuku bumi, informasi biologis di darah ini, saudara-saudari siapa kami, pewarisah Dinasti Matahari. Luar biasa. Harapannya kita ya semua perubahan ini kita percaya bahwa terjadi apabila pemerintah, masyarakat, seniman, akademis, media, dan korporasi duduk bersama dan oke, kita sudah messed up. Sekarang apa yang kita bisa lakukan? Kolaboratif lah, seperti Kembali ke Akar juga kolaborasi kan. Kita nggak mungkin bikin video gini kalau nggak ada teman-teman di Bali yang bantu. Ada Mbak Sandrina bantu jadi produser, terus ada teman-teman di Balrano sama kita Poleng yang menyumbangkan tenaganya untuk ini. Ada yang bikinin kostum. Jadi ya era sekarang ini era kolaborasi. Dari segi soundnya, tadi ritmenya yang Kembali ke Akar itu ya beatnya. Itu ada yang baru nggak? Ada touch yang baru yang beda dari lagu-lagu atau album yang sebelumnya? Ada, selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Dan kita
pingin audiens nonton buka Iya. di Spotify kita atau di Itu Apple bisa Music. bisa dipesan bisa di download dari Spotify. Nanti ya, kita tanggal 4 ini udah online. Udah online. Oh, ya, Semuanya. tanggal 4 Agustus. Iya. Oke. Dan nanti kalaupun perform itu pasti ini kan merupakan rangkaian dari inilah acara-acara G20, tapi walaupun tanpa G20 Navicula Kita pasti ya, perform terus. pasti akan perform ya. Nah, ini selama ini support untuk perform dan kegiatan untuk perform itu selalu ada ya. Syukurnya Navicula kan tumbuh dari komunitas, jadi kita banyak dibantu sama kita banyak sekali Tapi kan berhutang budi sama harus komunitas. melakukan promosi sendiri, Iya. marketing sendiri. Iya. Ini kan jadi apa Jadi, cara-caranya? Multitasking. Multitasking. Ya caranya adalah update. Sekarang sedang gini lakukan. Dan Dan ya, sponsorship atau kerjasama dengan pemerintah. ya atau kita kan dengan Navicula bisa dibilang social entrepreneurship ya. social entrepreneurship. Oke, Iya. jadi bukan hanya rock band saja, Iya, bukan hanya psychedelic grunge atau distinctive dan eclectic, tapi social entrepreneurship. social Ya, entrepreneurship. bagaimanapun juga musik kan bukan cuma hobi kan, dia adalah industri. Ya, kita juga punya GBHN, garis-garis besar haluan Navicula. Apa? Ada. Jadinya kalau di Bali itu kan ada triguna filosofi kan, kayak apa namanya, kama guna arte. Ini filosofi Bali sih. Oke. Cuma ini mungkin relevan juga dengan dunia entrepreneurship sekarang. Kama itu adalah idealisme. Jadi kita melakukan karena kita suka. Jadi kita tidak mengkhianati apa yang kita pikir baik, jahat atau tepat tidak tepat gitu ya. Harus beretika juga gitu. Ini yang kita suka, itu kama, nafsu lah, idealisme. Habis itu guna, itu adalah kreativitas. Punya cipta, rasa karsa, kreatif. Dan arte adalah logika bisnis, bahwa ini bisa sustainable Harus jalan kalau terus, ada, ya. ya supaya kita tinggal tur, istrinya kita di rumah nggak marah. Jadi ya ini universal ternyata kan, bahwa kalau dari dulu kan selalu kalau idealisme bisa nggak kawin dengan bisnis gitu, pilih Ya, harus mana gitu, bisa. harus bisa dong. Ternyata ada pengikatnya di tengah, namanya kreativitas kan. Iya. Makanya kalau lack of creativity itu dua-duanya pasti nggak nyambung gitu loh. Sama seperti pertumbuhan ekonomi bisa nggak nyambung sama pelestarian lingkungan? Oh bisa dong, kalau ada Justru apa? penting, Kalau ya. ada creativity tadi itu. Jadi kreativitas ini ternyata adalah satu yang harus dianggap penting terus di semua hal. Bukan cuma orang kreatif itu bukan cuma orang-orang seniman, tapi juga di pemerintah harus kreatif. Di media juga harus kreatif. Iya, dan yang penting lagi, apalagi karena ini lagu, enak didengar. Betul, tadi itu. Enak tapi juga bernutrisi. Enak tapi bernutrisi. Dan selama ini jumlah fansnya, penggemarnya pasti bukan hanya lokal tapi global juga ya. Semakin lama semakin bertambah awareness terhadap Navicula dan Mungkin kita nggak pernah kayak peak banget gitu, habis itu kan biasanya kan ada terjadi. band kan ada masa-masanya. Tapi saya lihat ini kan Karena Navicula setelah ya 25 agak tahun. slow sih. Maksudnya nggak Tapi terlalu steady. banyak juga. Kita lihat juga, wah ini followernya kita nggak begitu banyak. Tapi kita memang dari dulu konsepnya adalah quality over quantity sih. Lebih baik Dan banyak itu tapi bisa konsisten. iya benar. Sama seperti tourism juga, kita lebih setuju tourism itu lebih banyak quality daripada Iya. quantity. Dan kalau makan juga kan jangan terlalu kenyang tapi jangan terlalu kurang. Yang penting kan Pas. pas Kata dan Nabi sehat. gitu kan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi sudah lebih dari 25 tahun ya sekarang usia bandnya, bisa 25 tahun lagi kita harapkan. Seperti karir Anwar, aku mau hidup 1000 Iya. tahun lagi. Dan kita harapkan 25 tahun lagi juga ini kan sesuai dengan target ini Indonesia sudah bebas emisi. Dan kalau saya dengar Bali itu akan dijadikan semacam prototipe untuk pulau yang nanti betul-betul nol emisinya. Saya rasa Navicula ini bisa menjadi salah satu pionir untuk menuju no emisi. Ya berkolaborasi lah. Kalau kita sendiri juga Navicula is Iya. not the savior juga kita, tapi kita Tapi harapkan paling tidak kan bisa menggait, memberikan energi Betul. dan Ya. juga bergabung dan Semoga, ya. membuat sesuatu yang istilahnya itu berat, depressing itu menarik kan kalau ada musiknya. Music Iya. is the soundtrack of life. soundtrack of life. Ya, dia paling cair. Oke, terima kasih banyak, sukses ya. Dan kira-kira apa pesan terakhir Get My albumnya kapan? Iya, Album terakhir? di Archipelago Rebels album 11 ya. Archipelago. Dan Ada berapa lagu di situ? ada 11 lagu. Iya. Dan ya nikmati, enjoy karya-karya kita. Thank you so much yang sudah dapetin album dan beli. Thank you. Iya, dan kita harapkan juga more albums are on the way.
Yes. sekali lagi Thank you so much, Mbak Desi. Dadang dan Terima Robi kasih. dan salam ya buat teman-teman lain. Iya. Tapi kita harus lihat ini yang kembali ke akar ini salah satu single yang nanti akan dipresentasikan ya kalau kita di G20 itu. Lagunya oke banget ini. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye. Dan ini lagu persembahan dari Navikula. Kembali ke akar.